Yening tawangan ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu. Assalamualaikum Mbah Joko. Waalaikumsalam. Piye? Kabare piye kabare? Alhamdulillah kabar apik Mbah. Tapi kini awak yo rada gregesi ngono Mbah. Lho, lah mulakno perang-perang dino ki kok ora ketok. Lah kuwi Mbah awake yo jek teng pating greges. Lah piye? Ngombe Mbah. terus dipijeti ngono. Wah. Cocok Mbah yo. Kene Mas. Ya, mulakno nak wis tuwa ki awake iki dijaga kesehatane. Wah, enak tenan Mbah pecetamu Mbah. Ngilingi anak bojo. Aja kakan lek bengi. Yo kudu anak bojo gede Mbah. Nah, Lah, nah. oh kono Mbah. Lha iki piye? Jahe piye? Jahe Cocok. Ya, iki awake ben penak dijaini sik. Ya iki sing tak enteni Mbah. Tau dhisik Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Awake disehat-sehatke wis tuwa. Apa meneh iki wis bodho. Iya, Mbah. Koyo balik desa barang. Iya Mbah nek sing di desa Mbah mudik nek di desa kaya aku ngene iki yo ning kene. Iya Mbah. Wis duite wis angene wis ana apa urung? Oh, ono to Mbah. Mbah. Alhamdulillah syukuri wae Mbah. Disehatke aja kakan melek bengi. Iya, kudune yo ngono ki Mbah. Tapi nek arek melek bengi yo maneman Mbah wong di bulan Ramadan ki yo ngalap berkah bulan Ramadan melek bengi ngono Mbah. Nah, ngene lho, Bah. Pokoke awake disehatke ning omah kumpul-kumpul karo bojo barang kuwi. Oh, kuwi sing baku wajib Mbah. Sing pasti yo ora bulan Ramadan dan puasa kuwi wajib nek kumpul bojo diwajibke Mbah. Kumpul bojo ki paling enak Mbah wis tuwa. Bojo ki nek wis tuwa, wong wedok nek wis tuwa ki kaya Al-Qur'an suwek. Apa ki Mbah maksudnya? Diwaca ora iso, dibuang dosa. Modelmu Mbah, modelmu. Ya iya, ngono ya. Pokoke bojo nek wis tuwa ki kaya ngono kuwi. Kaya Al-Qur'an suwek. Diwaca angel, dibuak dosa. Coba. Prinsipku ya apik ngono Mbah. Ayo. Pokoke diopeni. Dopeni Terus to yo. Nah, bojo ki yo ning akhirat, ning donya ki bojo, ning akhirat yo bojo to, Mbah. Iya. Tenang. Pokoke awake disehatke. Alhamdulillah enak nan, Bisa Mbah. tekan hari raya Idul Fitri. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, pesen jahe sak bonggone. Oh ya. Lu sik. Ora ki kok enak men wis tadi. Awakku ning greges bangsa. Gregesi bangsa. Lah, piye? Nyanyi apa piye? Nyanyi apa piye? Koso-koso leren, ojo nyanyi. Ora apa-apa. Sing penting awake waras sehat. Ngaji. Jane jelale jane. Sak bonggole pokok men. Betul. Nama terkendali. Iki kau rutut barang. Oh, Cocok. Dan iki alhamdulillah. Pirang-pirang do gregesi kalau Pak Hasan Mas Siska. Iki jahene Pak Hasan. Jek tak kirane bonggole napa ora? Oh, alhamdulillah. Wah, jos. Jahe angkringan. Piye, Bah? Sido nyanyi apa ora? Nyari Nyanyi. Iso dikepuk parut bojoku nyanyi. Makane nek seneng-seneng ki aja-aja. Modelmu nek seneng-seneng ora ngejak-ngejak koncone. Ngono Mbah, modelmu ki nek seneng jak kaitane ngono to, Mbah. Iki kan bulan poso. Nah iso ki aja nyanyi, diakei ngajine. Darus Sing istiqomah to. ngono Pak, aja ngejak nyanyi. Lho, Nyanyi. gue Bulan Ramadan iki nggo sing kebaik-baikan sing apik-apik. karo kan ngene, yo ngaji, yo refreshing. Nah, nyanyine prei. So Prei. nyanyi sesuk-sesuk isa ana. Sing penting iki bulan sing apik, bulan Ramadan yo aja nyanyi. Terus Ngaji. Diakeh-akehi pokoke ibadahe. Oke. Pokoke nek kowe rene terus ibadahe diakeh-akehi. Tambah ngilmune. Nah, kuwi. Seruput jahene. Seruput jahene. Cocok. Iki bulan Ramadan. Ramadan. Nah, dadi diakeh-akehi ibadahe.
Ngajine. Kirakate. Engko bayar ya, Kak. Pak Joko. Lho. Oh, beli jayangan. Oh, sayang. Wong ayu. Nak wong ayu itu tak doli tetep Pak. Tapi bapak beres. Mbak, dalamnya ndi? Jayangan. Kenal kita. Ora usah kakek ribut langsung tareke nyo. Nyo tamani padha wae, padha wingi. Lungguh sing anteng. Wis ngene iki sing tuwa tak gelem ngalah karo sing nom. Wong nom ora dadi dik ngene iki. Ngene iki piye ra iso vitamine. Apa ya ora kelingan omongane iki Tolha. Dhewe iki poso-poso iki merangi hawa nafsu. Lah kuwi dik eling. Apa men? Bahawamu ora gelem kalah ambek cah nom ya. Ini aku ngaji ra mangkat to. Oh, alah. Wis angel melu. angel. Om, delongkes iki kan ya Lailatul Qadar to, Om. Kene apa no malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar iki kan kita nggone kantor-kantor to. Malam Lailatul Qadar iki sing nggone kantor-kantor. Loh, lha iki piye ora Lailatul Qadar? Lah nah iki aku ora ngerti aku nek iki. Caiku. Iki ngene iki model. Mau kuwi posone kayak gitu piro? Posone. Ora 15. Ora 18. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Joko, jaine tasih. Iki tase lagi. Pokoke kali. Enggak. Iya, enggak. Lah niki alhamdulillah niki wonten di topik. Niki wau sederek-sederek niki kan sami bingung. Bahas soal napa niku Lailatul Qadar Nggih. niku napa, Nggih. terus kapan niku dugine niku kapan. Nggih. Niki sederek-sederek niki sami bingung. Oh. Oh, nggih, matur nuwun. Mbah Joko niki. Ngeten. Nggih, matur nuwun. Berkenaan dengan Lailatul Qadar ini adalah termasuk ada beberapa hal yang kemudian perlu diperhatikan bahwa ini adalah berkaitan dengan akidah kita berkenaan dengan usulul akidah dan furu'ul akidah. Artosipun ini adalah dasar daripada keyakinan. Apakah kemudian Lailatul Qadar ini ada ataukah tidak? Ini berkenaan dengan akidah. Lah, berkenaan dengan akidah ini tentunya harus didasarkan pada riwayat-riwayat. Setidaknya adalah mutawatir atau hadis. Kalau tidak mutawatir, ya hadis yang ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, berkenaan dengan informasi adanya Lailatul Qadar ini, karena berkenaan dengan akidah tentunya didasarkan pada yang mutawatir. Yang mutawatir itu apa? Yaitu surat Al-Qadar. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberitahu kepada kita. Di sana Allah dawuh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sak temene kita. Kenapa kemudian Allah menyatakan dengan kita, bukan kemudian Allah sendiri? Ini menunjukkan bahwa di dalam Lailatul Qadar ini ada subjek yang lain selain Allah di dalam penurunan daripada Lailatul Qadar. Yaitu adalah siapa? Yaitu malaikat Jibril dan lain sebagainya. Jadi di situ Allah menggunakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata hu ini adalah kata ganti, menunjuknya kemana gitu. Ini sedikit uslub yang sangat rada aneh-aneh gimana gitu. Karena apa? Di sebelumnya di sana tidak ada kemudian
memberitahu, tapi kemudian sudah ada kata gantinya. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nyanya kemana? Ini kan jadi misteri tuh ini. Gitu. Anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Gitu. Di sini sebetulnya telah kemudian menjadi misteri. Lailatul Qadar ini sudah kemudian ada, karena di sana juga ada misterinya. Nah, seperti halnya uslub ini kalau kemudian bisa kemudian zaukul lughahnya kita tangkap seperti umpamanya gini. Siapakah aku? Aku ada di langit. Aku juga ada di bumi. Pagi ada aku, siang ada aku, sore dan malam aku tak ada. Lihatlah aku di ujung api. Tapi carilah aku di tengah-tengah air. Siapakah aku? Kinten-kinten sopo? Iku aku niku sinten? Lah, iku. Itu kan seperti gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu apakah Lailatul Qadar itu? Seperti cangkriman itu. Siapakah aku? Aku ada di langit dan ada di bumi. Siang, pagi ada aku, siang ada aku, sore dan malam tidak ada aku. Lihatlah aku di ujung api, tapi carilah aku di tengah-tengah air. Kira-kira apa? Mubeng ya. Nggak mubeng ya. Ini adalah kurang simpel, jadi yang mudah dipahami gitu. Nah, ini seperti uslub itu ternyata adalah huruf I. Aku ada di langit, langit ada I-nya. Aku ada di bumi, bumi ada I-nya. Pagi dan siang ada aku, sore dan malam tidak ada I-nya. Aku ada di ujung api. Kalau api itu mesti ada I-nya. Tapi carilah aku di tengah-tengah air. Di tengah-tengah tulisan air ada I, yaitu huruf I. Seperti halnya ketika kemudian Allah mendeskripsikan itu, seperti ada sebuah pertanyaan kayak ada cangkriman. Gitu. Berarti di sini ada sebuah misteri yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hu di sini kata ganti ini para ulama, para ahli tafsir merujuknya pada Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, bunyinya kembalinya pada Al-Quran, fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam surat tersebut Allah tidak kemudian memberitahu kepada kita kapan Lailatul Qadar itu akan diturunkan. Tidak ada penginformasian itu. Itu ada ini wong karang wong jenenge ngajine dotek kadang maturu ora ngrungokke. Ada setelah 10 ke belakang ini kok yang dipilih kok yang ganjil-ganjil. Ada yang ganjil 21, 23, 25, 27. Nah, itu loh. Katanya kalau malam Lailatul Qadar itu seperti malam 1000 bulan. Ya. Nah, itu loh, Kang. Nah, Jelasannya ini gimana ini, Kang? di sana ini sebelum sampai menjawab jawabannya Pak Mbah Joko ini, saya teruskan. Di sini adalah kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di mana kemudian di sana diturunkan daripada Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Lah kapan itu? Untuk bisa menjawab ini kemudian kapan itu Al-Qur'an diturunkan? Pertanyaannya kan begitu. Lah
oleh karena itu kita mencari kabar tentang itu. Tentunya kalau tidak didasarkan pada riwayat yang mutawatir, haruslah kemudian hadis yang sahih. Gitu. Lah menurut Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahwa Lailatul Qadar atau kemudian Al-Quran itu diturunkan sama dengan ketika waktu orang Islam dan orang-orang kafir bertemu di lembah Badar. Gitu, perang Badar. Gitu. Nah, perang Badar itu terjadi kapan? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Itu menurut siapa? Menurut Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, disinilah kemudian kita sudah mempunyai gambaran. Apakah sama antara Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Quran? Ataukah kemudian sama dalam bulannya atau termasuk sama di dalam tanggalnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, di sini akan menjadi semakin semakin kemudian melebar tentang hal itu. Gitu. Nah, berkenaan dengan kapan Lailatul Qadar ini memang banyak sekali para ulama-ulama yang kemudian berhipotesa, yaitu berhipotesa bahwa turunnya itu adalah pada hari ganjil di bulan Ramadan. Di sini ada banyak riwayat. Ada yang mengatakan setelah pertengahan bulan Ramadan, ada mulai dari tanggal 17, ada yang mulai tanggal 10 terakhir di bulan Ramadan yang ganjil-ganjil berarti 21, 23, 25, 27, 29 gitu. Nah, ini di sini adalah daripada istihad kesimpulan daripada para ulama-ulama kemudian itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada riwayat-riwayat itu. Jadi di sini adalah istilahnya istihadiyah. Di dalam istihadiyah itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak salah, ya benar. Tetapi karena ini istihad, maka antara salah dan kebenarnya lebih besar kemungkinan benarannya. Itu. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan ada salahnya. Oleh karena ini yang disebut dengan akidah furu'iyah, bukan akidah usuliyah. Yang usul apa? Yang usul, yang dasar itu akidah yang dasarnya adalah meyakini bahwa ada Lailatul Qadarnya. Tapi persoalan kapannya ini adalah kemudian menjadi furu'iyah. Maka terbuka kemungkinan khilaf di antara para ulama-ulama untuk menetapkan kapan itu terjadi. Tapi tidak penting itu. Yang terpenting itu begini. Yang terpenting itu adalah karena Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, di mana kemudian pada waktu itu kalau kita kemudian menjalankan ibadah, maka sama saja dengan kemudian beribadah 1000 bulan atau 80 tahun. Nah, terus itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu gimana? Nah, gini. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, tapi kemudian ini begini. Karena ini adalah persoalan yang sangat sangat kemudian kita nantikan untuk menyamakan dengan umat-umat Nabi Muhammad sebelumnya, umat-umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad yang punya kemampuan umur panjang, tenaga juga kemudian kuat-kuat, maka Allah menurunkan itu. Tetapi dengan konsekuensi di mana di situ ada keistimewaan dalam beribadah, juga ada keistimewaan di dalam orang yang berbuat maksiat. Kalau pada waktu itu kita berbuat maksiat, berarti sama saja dengan maksiat 80 tahun atau 1000 bulan. Itu kan masa Allah. Gitu. Kalau kemudian pada waktu itu kita tidur, podo wae tidur 80 tahun atau 1000 bulan. Kira-kira kalau kita disuruh memilih yang mana? Kalau toh kita tidak ngadang-ngadang Lailatul Qadar, maka konsekuensinya kita akan mempunyai kerugian yang besar sekali. Walaupun tidak untuk bermaksiat, itu pun kita akan rugi 80 tahun. Gitu. Nah, soal kemudian bagaimana kemudian kapan kemudian kita bisa kemudian mendapatkan Lailatul Qadar, di mana kemudian sebetulnya setiap orang itu mendapatkan Lailatul Qadar.
wong padha urip selama 1 Ramadan. Hanya saja persoalannya ketika Lailatul Qadar itu datang, dia sadar enggak bahwa itu Lailatul Qadar. Gitu. Tapi paling enggak kan jangan jauh-jauh. Mm-mm. Paling enggak itu kan ada ciri-cirinya. Ini, kalau ciri-ciri di mana kemudian orang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah bahwa hari-hari selanjutnya dia lebih tekun di dalam beribadah, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian hari-harinya tidak lebih baik pada hari ini, maka ini walaupun dia mengalami tetap melalui malam Lailatul Qadar, tetapi di dalam Lailatul Qadar dia menyia-nyiakan itu. Supaya kemudian tidak menyia-nyiakan, jangan kemudian kita berpikir kapan kemudian Lailatul Qadar. Biarkan itu tetap menjadi rahasia Allah. Yang kita lakukan adalah menjaring. Semakin besar jaringan kita, maka semakin kemungkinan mendapatkannya. Jadi tidak usah kemudian hari ini atau tanggal berapa, mulai sejak awal Ramadan ini kita sudah kemudian bersemangat. Tidak hanya nunggu malam 21 sampai 23, Ya. tapi dari awal sampai akhir Ya, kita harus jadinya bersemangat. lebih besar. Iya, ngadang-ngadang sehingga kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar daripada kalau kemudian kita mengadang-adang tanggal-tanggal ganjil-ganjil. Coba kalau kemudian awal Ramadannya itu berbeda, yang satu Jumat, yang satu hari Sabtu. Mana yang kemudian jadi ganjil, mana yang jadi ganapnya, itu kan menjadi repot persoalannya. Biarkanlah itu tetap menjadi rahasia Allah sehingga kita bisa kemudian semangat pada tiap-tiap malam itu. Di balik rahasia ada rahasia. Ya, di balik rahasia itu adalah rahasia. Sirusir rahasianya rahasia. Inilah kemudian Lailatul Qadar. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenali atau kemudian bisa kemudian bahwa ini adalah Lailatul Qadar. Tapi walaupun demikian ini masih tetap dugaan. Karena tidak ada kepastian bahwa ini adalah Lailatul Qadar atau tidak Lailatul Qadar. Yang terpenting adalah dalam Ramadan ini jangan kita sia-siakan hanya sekedar untuk ngopi-ngopi seperti kita ini. Tapi kalau ngopi-ngopi seperti kita ini bisa menjadikan kita tarkul maksiat, meninggalkan maksiat, itu lebih baik. Walaupun ngopi-ngopi itu hukumnya mubah, tetapi meninggalkan maksiat karena mubah itu juga wajib. Wajibnya apa? Meninggalkan maksiatnya. Begitulah kira-kira di dalam kita ngaji angkringan. Oh ya Mbak wah lagi Lailatul Qadar 5. Ayai malah